Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Pak. Ini yang masuk siapa ini namanya? Rahmat Alfansuri Pak. Ahmad Alfansuri. Teman-temannya yang lain di mana? Mungkin lagi pada halangan Pak, jadi nggak datang. Oh, baik. Nanti tidak apa-apa, mungkin saya maklumi karena kita baru pertama kali menggunakan via Zoom akibat dampak COVID-19 ini. Sekarang nanti juga saya share ke grup WA-nya. Sudah masuk semua kan? Si Alvan sama teman-temannya? Sudah Pak, sudah masuk semua. Baik, tidak apa-apa. Jadi saya mendapatkan tugas dan sekaligus amanah untuk mengajar tahfiz Al-Quran khusus di kelas 9. Jadi kelas sebelumnya, kelas 8 sama kelas 7 kemarin ada menghafal Al-Quran juga tidak? Ada Pak. Menghafal surah apa kalau di kelas 8? Nggak salah kemarin itu ngafalin dari surah Ad-Duha sampai An-Nas. Oh, baik. Jadi kita di kelas 9 ini menghafalnya tidak banyak, lebih sedikit dari kelas 8 sebelumnya, yaitu cuma cukup satu surah saja, yakni surah An-Naba. Jadi teman-teman nanti semuanya metode tahfiz Al-Quran ini adalah menghafal. Jadi tidak ada istilah kita meneliti dari artinya atau apa, mentafsirkannya itu tidak ada. Cukup dengan menghafal saja, seperti di kelas 8 juga seperti itu kan, kalau tidak salah. Cukup menghafal satu rantok. Iya Pak. Jadi mungkin kita agak kesusahan gitu kan, karena kita baru pertama kali juga untuk via Zoom. Jadi saya sebisa mungkin untuk teman-temannya yang lain, nanti pas ada waktu pertemuan berikutnya semuanya untuk hadir, karena pertemuan berikutnya itu adalah mulai penyetoran. Jadi di kelas ini mendapatkan jatah waktunya yaitu 30 menit 2 kali pertemuan. Jadi 2 kali pertemuan itu ada di satu pertemuan, yaitu pada hari ini, hari Senin. Jadi pada hari ini waktunya 70 menit untuk satu minggu itu. Jadi saya ibaratkan satu pertemuan cuma satu kali dalam satu minggu, dalam waktu 70 menit. Jadi apa saja yang akan kita lakukan dalam surah An-Naba itu. Karena metodenya adalah menghafal, jadi saya sarankan kalian untuk lebih sering membaca surah An-Nabanya. Ketika sudah dihafal, ya dimurojaah lagi. Dan kalau bisa juga kalian melihat arti-artinya di terjemahan Al-Qur'annya untuk bisa diamalkan dalam sehari-hari. Atau jika kalian murajaah surah An-Naba itu, siapa tahu kan nanti ketika kalian disuruh imam, kalian bisa membawakan surah An-Naba. Dan hafalan-hafalan sebelumnya waktu di kelas 8, yang tadinya katanya dari surah Ad-Duha sampai An-Nas, juga harus rajin diulang-ulang supaya nggak lupa gitu. Jadi kita lihat sini, saya ada share untuk rencana pelaksanaan pembelajarannya. Kita bisa dilihat ini sudah ada kan di via Zoom-nya? Ada Pak. Ya. Jadi di sini kita lihat, bisa dilihat ini mencintai Al-Quran mampu melafalkan. Jadi jangan asal hafal juga.
Jadi mata pelajaran ini, tahfiz Al-Quran, kita harus lihat dari hatinya. Jadi untuk saya sarankan pada siswa-siswa semuanya untuk menekankan kepada hatinya masing-masing supaya menghafal Al-Quran ini memang karena keinginan ya, bukan karena memenuhi tugas supaya cepat selesai. Saya harapkan semuanya seperti itu nanti. Kita lihat di indikatornya langsung di sini, kalian semua harus bisa menghafal dengan baik dan benar. Yaitu yang dihafalkan tadi saya bilang cukup surah An-Naba. Setelah menghafalkan surah An-Naba itu menyetorkan hafalannya dengan baik dan jujur disertai tajwid. Mengulang hafalan yang dihafal setiap waktu dengan penuh tanggung jawab dan ini yang tadi saya bilang. Jadi walaupun nanti kan ini kan menghafalnya kan karena kita satu semester itu kan memiliki beberapa pertemuan. Jadi setiap pertemuan 70 menit, jadi boleh mencicil. Nanti itu ada nanti di bawahnya akan saya jelaskan di sini. Dijelaskan tidak semuanya sekaligus itu. Tapi kalau yang udah hafal mau sekaligus juga nggak masalah. Tidak masalah itu kalau mau sekaligus tidak masalah. Yang penting ini mengulang hafalan kalau sudah dihafal. Bisa jadi nanti di pertengahan atau di akhir saya tanya kembali apakah dia masih hafal ya hafal yang sebelumnya atau dia memang menghafalnya itu hanya sekedar setoran itu nanti kelihatan di situ. Sini memahami makna yang terkandung dalam surah An-Naba. Berbeda dengan kelas 8 mungkin kalian hanya menyetorkan. Di sini saya harapkan kalian itu setelah menghafal surah An-Naba, makna dari surah An-Naba itu kalian pahami. Itu sebenarnya banyak di Al-Quran terjemahan itu ada. Arti-artinya mungkin jika kalian tidak paham nanti bisa ditanyakan kepada saya. Lanjut ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran bisa lihat di sini. Siswa mampu menghafal dengan tajwid yang baik dan benar secara mandiri. Jadi kalian kan semuanya kan masih di rumah masing-masing. Nah, saya kan tidak mungkin untuk mengajarkan tajwid itu ke rumah kalian masing-masing kan nggak mungkin. Jadi bisalah di rumah kalian belajar mungkin sama orang tuanya atau ada guru ngajinya baca tajwid. Sebaik yang benar. Itu untuk metode penghafalannya itu akan memiliki nilainya tersendiri. Nanti juga saya akan membenari. Saya membenari jika ada tajwidnya yang salah. Kedua, tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu murojaah hafalan surah yang dihafal setiap waktu dengan penuh tanggung jawab dan disiplin. Ini selalu saya ulang-ulang, jangan lupa mengulang-ulang. Baik itu surah An-Naba yang sudah dihafal, yang mana itu tanggung jawabnya untuk di kelas 9 ini, maupun surah-surah yang sebelumnya juga ya. Kalian harus menghafal, harus ulang-ulang lagi supaya tidak lupa. Yang ketiga, siswa dapat memahami dan mengetahui makna yang terkandung dalam ayat dari surah yang dihafali dan dipelajari. Nah, jadi nanti setiap ayatnya surah An-Naba itu kalian harus bisa mengetahui maknanya ya. Nanti mungkin bisa jadi saya tanya. Tapi jika kalian tidak paham, maka saya akan menjelaskan. Untuk bisa menjadi bahan pembelajaran kita nanti. Ya, materi pembelajarannya kita ya cukup surah An-Naba ini. Surah An-Naba. Karena surah An-Naba dan kita adalah sekolahnya juga daring kan. Kita lihat sini, metode pembelajarannya bagaimana dengan daring ini. Lagi pula juga kita model hafalan. Kita lihat nih. Metode pembelajarannya yaitu menyetorkan hafalan kepada guru secara mandiri. Jadi saya ya nanti mengusahakan semuanya untuk setiap penyetoran atau setiap pertemuan nanti semuanya hadir di via Zoom. Nanti tolong dikasih tahu ke teman-temannya ya, depan. Baik, Pak. Dikasih tahu bahwa hafalannya itu disetorkan kepada gurunya secara mandiri. Jadi nanti bisa jadi saya menggunakan metode kalian masuk semua ke via Zoom, terus yang lain mematikan mic sama kamera. Ketika namanya saya panggil satu persatu, dia membuka kamera sama mic-nya. Atau bisa jadi saya juga menggunakan metodenya seperti ini. Ketika namanya saya absen, dia nanti masuk Zoom satu persatu.
Tapi jika saya menggunakan metode kedua, saya takutkan ada halangan sinyal atau apa, sehingga menunggu dia untuk koneksi yang baik, mungkin itu memakan waktu. Jadi kemungkinan saya akan menggunakan metode yang pertama, yaitu setelah semuanya masuk via Zoom, kalian semuanya mematikan kamera sama mic, kecuali orang yang saya panggil. Jadi dikasih tahu ke temannya untuk itu. Terus kegiatan pembelajarannya gimana? Kegiatan pembelajarannya seperti ini. Media yang disiapkan itu sudah jelas. Al-Quran masing-masing di rumahnya. Alat dan bahan yaitu Al-Quran untuk kalian menghafal atau murajaah. Terus handphone atau laptop untuk menggunakan via Zoom-nya. Jadi saya insya Allah mempositifkan penyetorannya itu hanya harus lewat via Zoom, atau bisa jadi nanti kita pakai Google Meet juga nggak masalah. Yang mana enaknya nanti antara Google Meet atau via Zoom. Saya juga kalau menggunakan via WA saja takutkan banyak yang tidak jujur. Jadi cukup pakai via Zoom mungkin bisa. Sumber pembelajarannya sini Al-Quran dan terjemahannya. Ini mungkin rumah masing-masing sudah ada Al-Quran terjemahannya. Ada yang tidak ada? Alvan sudah ada belum Al-Quran dan terjemahannya? Sudah Pak, lengkap. Ini terjemahannya untuk mengetahui makna-maknanya ya. Nanti mungkin saya bisa tanya-tanya juga ketika kalian menyetorkannya kepada saya. Buku tajwid nih. Ketika kalian belum tahu apa itu bacaannya, apa bisa lihat buku tajwidnya juga bisa. Tapi ketika kalian sudah punya guru atau ibu kalian itu guru ngaji, itu mungkin nggak masalah kalian nggak punya buku tajwid, karena langsung diajarin sama gurunya, yaitu guru ngaji kalian masing-masing. Kita masuk ke langkah-langkah pembelajarannya, yaitu pertama ini waktu-waktunya seperti ini. Kita kan pertemuan ini kan 2 jam. 2 jam yaitu 2 jam kurang ya, 1 jam 10 menit aja ya, 70 menit ya, 70 menit. Jadi saya membaginya seperti ini. Jadi setiap pertemuan itu 10 menit dari saya, yaitu dari memberi salam, baca doa, terus saya mungkin mengasih sedikit motivasi dalam kalian semua dalam menghafal Quran, terus menyampaikan tujuan Al-Quran ya. Sekarang ini pertemuan pertama itu menyampaikan tujuan Al-Quran yang ini. Nah, ya ini ya untuk pertemuan pertama ini. Nah, di sini kegiatan pendahuluannya ini yang ingin saya sampaikan. Gimana sih metode penghafalannya, minimal berapa ayat atau apa? Ini poin kelimanya, guru menyampaikan metode penyetoran seperti satu pertemuan minimal 3 ayat. Saya akan menyampaikan di pertemuan pertama ini bahwa untuk teman-teman semua, jika ada yang belum hafal sama sekali surah An-Naba, boleh menyetorkannya setiap pertemuan itu 3 ayat. 3 ayat, 3 ayat, 3 ayat, 3 ayat, tidak apa-apa. Sampai akhir semester. Jika mau lebih juga nggak masalah. Kalau ada yang sudah hafal, mau sekaligus juga nggak masalah. Saya tidak akan membebankan. Asalkan jangan kurang dari 3 ayat aja. Gimana? Gampang? Mudah kan? Tidak sulit? Gampang Pak, aman. Taufan Suri mungkin sudah hafal atau belum? Belum Pak. Ya udah, tidak apa-apa. Cuman satu surah saja nih, minimal 3 ayat. Kegiatan intinya ini. Kegiatan intinya setelah saya ngasih pembukaan atau apa di setiap pertemuan nanti untuk berikutnya, itu mungkin kurang 10 menit pun bisa jadi. Jadi sisanya itu intinya kita ke sini. 50 menit itu minimal 50 menit harus. Jadi semua siswa itu wajib murajaah hafalan yang hendak diselesaikan secara mandiri. Nanti saya ketika di 50 menitan ini, kan saya akan memanggil satu persatu. Mungkin saya akan menggunakan metode ini. Pertama saya akan menyuruh bagi yang bersedia untuk menyetor duluan. Mungkin yang sudah hafal boleh menyetor duluan. Jadi yang lainnya bisa murojaah sebentar di tempat di rumahnya masing-masing atau di rumahnya masing-masing memang. Nanti saya akan menyarankan siapa yang sudah hafal silahkan
itu apa namanya, menyetorkan hafalannya. Nanti ketika kalian ada yang udah hafal, kalian bisa langsung open cam sama kamera, bilang ingin menyetorkan, itu boleh. Jadi yang lainnya diberi kesempatan untuk murojaah dulu sebelum menyetorkan. Yang kedua, siswa menyetorkan hafalannya kepada guru satu persatu. Yang tadi saya jelaskan sebelumnya, yang kita menggunakan via Zoom ini atau Google Meet nanti. Jadi kalian menyetorkannya satu persatu. Kalau seandainya nanti kalau offline seandainya offline itu bisa jadi 2 sekaligus pun tidak masalah. Mungkin bisa saya simak 2 sekaligus. Karena ini via Zoom kan lumayan susah kayaknya kalau untuk 2 sekaligus itu. Nanti suaranya malah bercampur aduk. Jadi saya akan menegaskan satu persatu untuk menyetorkannya. Yang ketiga itu tugas saya untuk memperbaiki bacaan kalian semua. Jadi ketika kalian menyetorkan, saya masih memikirkan 2 cara. Tapi nanti kita lihat dulu di pertemuan kedua nanti yang mana itu sudah mulai penyetoran. Saya memperbaikannya bisa jadi ketika kalian baca salah langsung saya perbaiki, bisa jadi. Itu maksud salahnya tajwidnya ya. Tajwidnya bukan salah seperti salah bacaan itu misalnya ya salah, bukan harokat apa. Misalnya salah harokat atau apa itu langsung saya benarin, atau meloncat ayatnya langsung saya benarin. Tapi kalau tajwidnya atau apa itu masih saya pikirkan apakah langsung saya perbaiki atau membiarkan kalian selesai dulu menyetorkan baru saya perbaiki. Tapi kemungkinan saya memperbaiki bacaan kalian, tajwid-tajwidnya itu setelah kalian menyetorkan baru saya memberi saran atau biasanya komentar. Itu kegiatan akhirnya yaitu sebelum kita menutup kelasnya itu ada waktu 10 menit. Ya kemungkinan enggak 10 menit juga sih. Kegiatan intinya bisa jadi lebih dari 50 menit. Ya pokoknya sisanya itu untuk kegiatan akhir. Ini bisa dilihat kegiatan akhirnya itu melakukan refleksi pelaksanaan pembelajaran, tindak lanjut dengan mengarahkan siswa untuk belajar di rumah dan mengulang hafalan serta mempersiapkan hafalan untuk penyusunan berikutnya. Menutup pelajaran dengan lafaz hamdalah dan mengakhirinya dengan doa. Ini untuk poin yang ini intinya seperti ini, tapi bisa jadi nanti ada tambahan-tambahan karena kan kita nggak tahu. Biasanya untuk setiap pertemuan itu pasti ada aja yang pengen saya bicarakan gitu. Bisa jadi karena kalian sudah hafalan lancar dan cepat gitu kan, waktu masih banyak, bisa jadi saya melakukan tanya jawab. Jika kalian ada yang tidak mengerti dengan maknanya, bisa jadi saya menanya kalian untuk lanjut ayat dan lain sebagainya. Seperti itu. Mungkin hanya itu untuk kegiatan pembelajarannya. Untuk penilaiannya gimana? Biasanya itu penilaian itu rahasia ya. Kalau di SMP kayak gini. Kalian mungkin kalau masih selama offline pas kelas 7 kelas 8 ya itu kan pasti nggak dikasih tahu kan penilaiannya seperti mana, itu pasti tidak dikasih tahu. Benar tidak? Benar, Pak. Nah, jadi sini karena kita via online juga, ini juga termasuk untuk motivasi kalian lah ya. Motivasi kalian untuk bisa menghafal dengan baik, supaya lancar, supaya tajwidnya benar. Jadi kalian bisa lihat penilaian hafalannya seperti ini. Pertama itu kelancaran bacaan. Ya, karena kita pertemuannya seminggu sekali, yang mana itu 1 jam 10 menit sih, 70 menit. Jadi semaksimal mungkin lah kan. Misalnya ini kan hari Senin jadwalnya. Setelah pulang sekolah kalian menghafal. Besoknya mengulang sampai 1 minggu tuh sudah lancar. Bahkan jangankan 3 ayat gitu kan yang minimalnya. Mungkin langsung khatam juga bisa kalau kalian rajin. Asalkan kalian tidak main aja gitu kan. Kalian masih masa-masa mudanya. Terus yang dinilai adalah tajwid. Itu yang saya bilang tadi. Tajwid.
Sebenarnya tajwid ini sudah diajarkan kalian masing-masing sih. Di kelas 8, kelas 7 juga perasaan saya mata pelajaran tajwid ini pernah diajarkan kan? Ada atau tidak? Atau tidak ada? Ada, Pak. Walaupun tidak bagaimanapun ada, kalau kalian tidak terlalu paham kan bisa belajar sama orang tua yang mungkin tajwidnya bagus atau kalian punya guru masing-masing. Ini poin penting ini untuk pelajaran bacaan sama tajwidnya. Yang ketiga itu makhrajul hurufnya. Apa beda tajwid sama makhrajul hurufnya? Itu beda. Tajwid itu contohnya seperti panjang bacaannya yang baik dan benar tuh seperti mana. Kalau makhrajul hurufnya itu pelafasan hurufnya yang mana yang benar. Jadi bisa jadi kalian huruf shin kalian baca sin. Itu bisa salah. Atau bisa jadi yang tidak bisa nyebut R misalnya. Bisa nyebut R kan, nyebut ro jadi kho. Itu bisa mengurangi penilaian. Mungkin untuk penilaian hafalannya seperti itu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau bisa harus ada. Karena waktu kita sebenarnya 70 menit. Karena ini juga pertemuan pertama, ya saya merasa tidak masalah. Yang masuk juga 1 orang, saya tidak masalah, ini pertemuan pertama. Nanti juga saya akan share ke grup kalian. Yang penting itu pertemuan kedua kalian sudah masuk. Oh ya, mungkin di sini saya tidak mencantumkan ya, kayaknya. Untuk absennya gimana? Absennya gimana? Absennya itu sesuai dengan hafalan kalian. Saya tidak akan model pengabsenan, misalnya, oh hari ini siapa yang hadir, siapa yang tidak hadir. Saya tidak akan melakukan itu. Intinya dia sudah melaksanakan tugasnya sampai dia hafal sepenuhnya, maka absennya juga baik. Tapi misalnya kalau misalnya pertemuannya belum habis dan dia sudah selesai, saya harapkan semisal pertemuan masih 3 pertemuan lagi sebelum UAS. Ini semisalnya sebelum UAS dia sudah selesai. 3 pertemuan lagi sebelum UAS dia sudah selesai. Saya harapkan itu 3 pertemuan berikutnya dia tetap hadir di Zoom. Karena kemungkinan saya akan mengasihkan materi yaitu tentang makna-makna dari ayat-ayat surah An-Naba. Karena kan kemungkinan dari teman-teman lain juga kan ada yang ingin menanyakan, nanti akan saya jawab. Yang mana itu bisa bermanfaat bagi kalian juga. Dan untuk UTS sama UAS-nya gimana? Jika kalian ingin menanyakan seperti itu, saya akan menjawab mungkin UTS sama UAS-nya bisa jadi berupa sambung ayat. Atau bisa jadi saya menguji itu apa namanya? Menguji hafalan kalian kembali. Kalian menyetorkan seluruh ayat surah An-Naba. Bisa jadi seperti itu. Itu untuk memastikan kalian murajaah atau tidak. Jadi kita lihat aja ke depannya. Jadi gimana Fansuri? Karena kamu sendiri yang hadir, tolong kasih tahu temannya. Baik, Pak. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau bisa harus ada yang ditanyakan. Karena ini bawa Bapak menit. Menurut saya sudah jelas, Pak, semuanya. Sudah jelas. Waktunya masih banyak. Apalagi ya? Kalau tidak ada, mungkin sampai sini sajalah. Karena ini juga bawa pertemuan pertama kan. Dan untuk pertama kalinya juga kita menggunakan via Zoom. Ya, tidak apa-apa. Mungkin kita stop dulu. Ya. Kalau tidak ada, tidak apa-apa. Yang penting nanti kamu bisa mengasih tahu poin-poinnya. Nanti karena kamu sudah hafal poin-poinnya, kamu bisa jelasin nanti ke grup atau
temanmu yang lain lah. Kalau misalnya ada yang dekat rumah, kamu bisa jelasin langsung ke dia. Atau kamu jelasin di grup juga nggak apa-apa ya. Baik, Pak. Dan juga nanti saya akan share lagi ini. Nanti setelah saya share, suruh yang lain baca, mungkin saya Alvan Suri bisa menjadi perwakilan untuk menjelaskan. Kalau tidak ada, kita tutup membaca basmalah sama alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tutup dengan akhiri dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Sini ya, tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.